Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia tidaklah sendirian. Kita hidup berdampingan dengan bangsa lain selain manusia itu sendiri. Umat Islam mengenalnya dengan sebutan jin. Jin lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada penciptaan manusia. Jin juga disuruh beribadah kepada Allah seperti manusia, meski pada akhirnya ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Dalam surah Al-Jin ayat 72 disebutkan, "Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan kabar berita-berita. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan berita seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakar." Dalam anggapan orang-orang sebelum Islam datang, jin dianggap sebagai makhluk keramat yang harus disembah dan dihormati. Orang-orang pada masa tersebut menggambarkannya dalam bentuk patung sesembahan mereka. Tentang asal kejadian jin, Allah menjelaskan, kalau manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas, dijelaskan dalam surah Al-Hijr dan surah Ar-Rahman. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, dan Ad-Dahak berkata bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dari nyala api ialah dari api murni. Yang dimaksud dengan api murni adalah tidak dicampur unsur lain, seperti halnya manusia diciptakan dari berbagai unsur tanah. Mereka juga berpendapat bahwa yang dimaksud api yang sangat panas atau nar al-samum atau nyala api dalam firman Allah di atas ialah api murni. Ibnu Abbas pernah pula mengartikannya bara api seperti dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas dari bara api. Riwayat ini ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalilnya dari hadis riwayat Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 27 disebutkan, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri atau menjelma dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Jin tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia jika berada dalam wujud aslinya. Wujud jin yang dilihat oleh manusia hanya berupa penjelmaan. Penjelmaan ini dapat berbentuk hewan maupun manusia. Jelmaan dari jin yang tampak oleh manusia dapat mempengaruhi wujud asli dari jin. Jika jelmaannya mati, maka jin dalam wujud aslinya pun mati. Gangguan terhadap wujud penjelmaan jin dapat membuat jin mengganggu manusia. Lazimnya jin tidak mau menampakkan dirinya kepada manusia karena memiliki rasa takut akan bahaya dari manusia. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka mengubah diri ke dalam berbagai bentuk, seperti diantaranya menjadi seorang laki-laki miskin, menjadi seorang syekh dari Najd, berbentuk ular, bahkan berbentuk tikus. Jin bisa berwujud seperti manusia siapapun, kecuali sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun, serta bisa berwujud Bani Adam seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik kala mereka hendak pergi menuju perang Badar. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Karena warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan jin dan mempunyai kekuatan panas. Beberapa hewan dianugerahi bisa melihat jin seperti keledai dan anjing. Jin memiliki bentuk fisik sebagaimana seperti beberapa dalil.
Jin memiliki jantung, memiliki mata, memiliki telinga, juga memiliki suara. Dalilnya dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di surat tersebut Allah menyebutkan isi neraka itu jin dan manusia. Kemudian Allah mensifati jin dan manusia itu memiliki hati, memiliki mata, memiliki telinga. Hati mereka tidak dipakai untuk merenung, mata tidak dipakai untuk melihat, dan telinga tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dari situ jin disifati seperti manusia yang memiliki rupa dan wajah, meski bentuknya berbeda dari manusia. Selain itu disampaikan oleh Nabi SAW bahwa jin memiliki tanduk. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar, janganlah kalian melaksanakan sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam, karena pada saat itu munculnya dua tanduk setan. Penggambaran memiliki tanduk memang betul-betul ada. Ada beberapa orang yang menggambar mirip jin dengan dua tanduk dan gigi yang dibuat runcing. Masalah gigi memang tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Di riwayat lain disebutkan bahwa jika matahari terbit, tinggalkanlah sholat sampai terangnya matahari. Jika matahari mulai tenggelam, tinggalkanlah sholat sampai betul-betul tenggelam. Janganlah kalian sengaja sholat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, karena pada waktu itu munculnya dua tanduk setan. Maka ketika kita sholat syuruk tidak diperbolehkan tepat ketika pas muncul matahari. Ulama menyampaikan sholat syuruk itu ditunggu 10 menit karena kita tidak boleh sholat pas ketika matahari terbit. Bahkan ada hadis yang berbunyi, barang siapa sholat syuruk secara sempurna, lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu dia bangkit sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang mendapatkan pahala umrah. Betul sekali, namun teknis pelaksanaannya bukan tepat ketika matahari terbit, karena hadis riwayat Tirmizi itu disambungkan dengan hadis riwayat Ibnu Umar. Kenapa Rasulullah menyebutkan larangan? Karena alasan dua tanduk tadi, yang kemudian kita pahami bentuk fisik jin yang memiliki dua tanduk. Wallahu a'lam bishawab.